Perjalanan Siddhartha sangat berat. Ia bergantung pada kebaikan orang asing untuk makanan, tidur dimanapun selagi bisa, dan berjalan kaki melalui cuaca yang ekstrim. Suatu hari ia tiba di sebuah desa, di mana orang-orang menderita kelaparan parah. Siddhartha menggunakan jubahnya untuk menutupi seorang ibu dan anak yang gemetaran, yang mengejutkan orang-orang yang menyaksikan gestur penuh kasih tersebut. Siddhartha menghabiskan waktu di desa dan menuju ke sungai, lalu bertemu seorang pria mendekatinya. Pria itu melihat rambut dan jenggot Siddhartha yang semakin panjang, dan memberitahunya bahwa itu tak baik untuk seorang biksu. Dia menawarkan pisau cukur untuk membantu merapikan rambut dan jenggot Siddhartha, mengundangnya ke rumahnya untuk membersihkan diri. Siddhartha setuju dan di rumah pria itu, dia memberikan sebuah baju jubah untuk ia pakai, memuji betapa tampannya dia mengenakan jubah tersebut. Seorang biksu lain di rumah meminta segelas air, dan pria itu dengan senang hati pergi untuk mengambilnya. Yang begitu senang memiliki dua biksu di rumahnya. Siddhartha memperkenalkan dirinya kepada biksu itu, yang kemudian mengejutkannya dengan bertanya apakah dia adalah Pangeran Sakya. Tentunya Siddhartha membenarkannya. Biksu itu memperkenalkan dirinya sebagai Deva. Percakapan mereka terputus ketika pria itu kembali dengan mangkuk air dan meminta bantuan. Dia menjelaskan bahwa anaknya ingin menjadi seorang biksu. Kemudian sang istri membawa keluar anak-anaknya. Selanjutnya, dia menuju ke Asaji sebagai orang yang ingin jadi biksu. Di sisi lain, Asaji sudah memotong rambutnya. Siddhartha dan Deva lalu mengajak Asaji ikut dalam perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Siddhartha bertanya kepada Deva tentang luka di mata kirinya. Deva bercerita bahwa saat dia sedang meditasi di atas batu, ada orang yang datang dan mengganggunya dengan mengatakan bahwa bersemedi itu sia-sia. Dia membalas dengan menjelaskan bahwa tujuan bersemedi adalah untuk melampaui batas dan untuk dilahirkan kembali di kehidupan berikutnya. Salah satu orang menantangnya dengan bertanya, mengapa ia tak membakar matanya jika memang ada makna di sana. Setelah ragu-ragu sejenak, ia akhirnya mengambil obor dan mengejutkan semua orang dengan membakar matanya. Dia menjelaskan kepada Siddhartha bahwa dia diberitahu tidak ada arti dalam menyiksa diri sendiri. Akan tetapi dia membakar matanya sendiri untuk membuktikan mereka salah. Ia percaya bahwa mendorong batas penyiksaan diri akan membawa pada reinkarnasi yang besar menurut Deva. Asaji tersenyum di belakang mereka sambil bermain-main dengan seekor kupu-kupu. Deva menyarankan kepada Siddhartha bahwa mereka seharusnya pergi ke hutan pertapa. Siddhartha tak berdebat tapi tetap ragu-ragu tentang hal itu. Nah, saat berjalan melalui rawa, kaki Asaji terluka oleh sebatang dahan berduri di dasar sungai. Menangis kesakitan membuatnya kehilangan keseimbangan dan mulai tenggelam. Siddhartha menyelam ke bawah air dengan cepat menuju Asaji, dan dia berenang kembali ke permukaan dengannya. Mulai dari titik itu, Siddhartha membawa Asaji di punggungnya selama sisa perjalanan. Mereka melintasi berbagai lintas alam, mulai dari gurun yang terik hingga puncak gunung dengan air terjun, dan melalui hutan belantara. Saat berhenti sejenak di sungai, Siddhartha merawat luka Asaji sebelum melanjutkan turun dari jalur gunung. Mereka sampai di sebuah desa, lalu kembali berhenti untuk bermeditasi dan menerima makanan yang ditawarkan oleh penduduk desa. Saat melakukan perjalanan di malam hari, mereka bertemu dengan sekelompok pria berkuda. Pemimpinnya mengenali Deva dari pertemuan waktu dulu. Siddhartha segera turun tangan menjelaskan bahwa Asaji sakit dan membutuhkan perawatan mendesak. Pria yang membantu mereka bernama Tata merawat Asaji dengan baik. Ia menyiapkan beberapa obat dalam panci dan memberikannya kepada Siddhartha untuk Asaji minum, menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya obat yang mereka miliki. Siddhartha kemudian meminta Tata untuk memanaskan sebelah pisau untuknya. Tata heran mengapa Siddhartha membutuhkan pisau itu, dan ia menjawab bahwa itu untuk menghisap keluar nanah dari luka Asaji. Siddhartha melakukan hal itu, yang mana ia menghisap cairan menjijikan itu, dan kemudian menggunakan pisau panas itu untuk menutup lukanya.
Asaji berteriak karena kesakitan dan langsung pingsan. Tata memberitahu semua orang bahwa Asaji tak bernafas. Di dalam bawah sadarnya, Asaji bertanya-tanya apakah dia sudah mati. Ketika dia mendengar sebuah suara, yang mana ternyata itu adalah suara ibu Siddhartha yang sekarang menjadi dewa. Ia memberitahunya bahwa ia belum boleh mati karena ia ditakdirkan untuk hidup bersama Siddhartha. Sang ibu meminta Asaji untuk mendukung Siddhartha. Siddhartha mencoba memberikan pertolongan pertama pada Asaji, dan tiba-tiba Asaji mulai berkeringat dan batuk, menunjukkan bahwa dia masih hidup. Baik Tata maupun Siddhartha merasa lega. Seketika ada seorang wanita buta masuk ke ruangan dan menanyakan apakah Tata sudah pulang. Tata mengatakan padanya bahwa ia sudah di rumah bersama 2 biksu dan seorang anak. Saat Siddhartha berbicara, wanita bernama Megaila ini langsung mengenali suaranya dan langsung menjatuhkan kayu-kayu yang dipegangnya. Ternyata nih teman-teman, mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Yang mana waktu Siddhartha masih seorang pangeran, dia jatuh cinta sama Megaila saat ia menyelamatkan Siddhartha dari para perampok. Mereka habiskan waktu bersama dan dia membawanya mengelilingi desa dengan perahu. Suatu ketika mereka terjatuh ke sungai dan mulai bermain-main di dalamnya. Ketika ayahnya mengetahui hubungan mereka, dia memerintahkan Megaila untuk dieksekusi. Siddhartha mengetahui hal ini dan menyerbu masuk ke ruangan tahta, di mana ayahnya sedang melakukan rapat. Dipenuhi amarah, ia siap mengeluarkan pedangnya melawan ayahnya sendiri. Menyadari keseriusan di mata Siddhartha, sang raja menyarankan sebuah solusi. Ia mengusulkan jika Siddhartha mau menikahi putri Yasodhara, ia berjanji akan membebaskan Megaila. Siddhartha mau tak mau menerima keputusan itu. Namun, begitu tiba di halaman istana, Siddhartha menyaksikan bahwa seorang penjaga telah membakar mata Megaila dengan pedang sebagai hukumannya. Meskipun merasakan sakit, Megaila tak membenci Siddhartha dan senang telah bertemu dengannya. Ia berharap Siddhartha kelak menjadi seorang raja yang hebat. Siddhartha sangat terluka sehingga ia menggores jari-jarinya sampai berdarah. Siddhartha masih tak menyangka akan bertemu dengan Megaila setelah bertahun-tahun. Ia minta maaf padanya. Merasa menyesal karena tak menjadi raja hebat yang diharapkan Megaila. Sakit hati, Megaila lari keluar. Tata yang mendengar cerita itu bertanya kepadanya apakah dia benar-benar seorang pangeran, dan bilang ia sudah lama mencari Siddhartha. Tata bercerita ke Siddhartha kalau desanya diserang oleh tentara Kosala yang membuat keluarga dan seluruh desanya telah dihancurkan. Tata mengungkapkan ketidaksukaannya yang kuat terhadap tentara Kosala dan mengungkapkan bahwa dia ingin melawan mereka. Ia dengan tulus memohon kepada Siddhartha untuk menjadi seorang raja kembali dan menghancurkan Kosala. Di luar, Megaila terengah-engah sambil mencoba mengatur nafasnya ketika mendengar percakapan mereka. Tata terus mendesak Siddhartha untuk menjadi raja. Namun Siddhartha memintanya untuk menunggu selama 10 tahun lagi. Siddhartha menyatakan niatnya untuk berlatih bersemedi selama 1 dekade ke depan. Keesokan paginya, Asaji bangun dan tiba-tiba mulai berteriak tentang puting beliung. Ia berlari keluar rumah sambil terus berteriak. Tata dan yang lainnya tak percaya padanya karena cuacanya begitu cerah. Kemudian angin mulai berputar-putar dengan cepat, membentuk pusaran angin puting beliung. Asaji segera meminta warga untuk lari secepat mungkin. Sayangnya sudah terlambat. Di tengah kekacauan itu, Asaji berhasil menyelamatkan seorang anak kecil yang hampir terseret angin. Setelah beberapa saat angin berlalu dan keadaan kembali tenang, Siddhartha dan yang lainnya tiba di desa, menyaksikan kekacauan yang terjadi. Mereka terkejut saat menyadari bahwa Asaji bisa meramal masa depan, termasuk ramalannya bahwa ia akan mati dalam 4 tahun, 4 bulan, dan 4 hari. Selanjutnya Siddhartha, Deva, dan Asaji berangkat ke hutan untuk berlatih. Di hutan pertapa, mereka mengamati berbagai biksu menjalani tantangan yang berbeda. Asaji berjalan menuju rawa di mana seorang pria muncul, membuat Asaji terkejut dan membuatnya jatuh ke belakang. Siddhartha bertanya kepada pria tersebut,
apakah merendam diri di bawah rawa juga merupakan metode latihan. Pria tersebut menjelaskan bahwa rawa tersebut tidak berdasar, sehingga bagus untuk latihan menahan nafas. Deva lebih lanjut menjelaskan berbagai metode latihan kepada Siddhartha, seperti menggunakan pohon untuk digantung, mengubur diri pasir untuk berpuasa, dan menggunakan peti mati untuk membersihkan pikiran. Deva menyatakan bahwa hutan pertapa adalah tempat yang paling cocok untuk biksu. Pada saat latihan itu, Siddhartha dan Deva duduk di atas semak berduri untuk bermeditasi. Meskipun diganggu oleh lalat, mereka tetap diam dalam posisi yang sama untuk waktu yang lama, tanpa peduli dengan kondisi cuaca dan kejadian di sekitarnya. Asaji tak ikut serta tapi malah memperhatikan mereka. Siddhartha sangat ingin mengetahui apa yang terjadi setelah penyiksaan diri ini. Mereka juga mencoba berpuasa dengan ditimbun pasir. Dan pada titik ini keduanya sudah sangat kurus. Siddhartha melihat Asaji membuat tanda di pohon dan mendekatinya dan bertanya apa yang ia lakukan. Asaji menjawab bahwa dia sedang menghitung hari. Dia menjelaskan bahwa 365 tanda di satu pohon mewakili 1 tahun dan dia akan mati di pohon kelima sambil tersenyum. Siddhartha bertanya mengapa Asaji sudah menghitung hari menuju kematiannya. Bertanya apakah dia tak takut mati, namun malah menunggu-nunggu. Asaji menjawab bahwa dia takut tapi itu tak bisa dihindari. Siddhartha bilang kalau dia pasti sudah gila kalau jadi Asaji. Mereka melanjutkan latihan brutal tersebut. Sementara Deva terus meyakinkannya bahwa penderitaan dan kesakitan adalah cara tercepat bagi mereka menuju keselamatan. Siddhartha menghadapi masa sulit, tapi untungnya Tata datang untuk membantunya. Tata membawa Siddhartha ke sungai dan memberinya air, menyelamatkannya dari rasa haus yang sangat parah. Siddhartha heran mengapa Tata datang menyelamatkannya, dan Tata mengatakan bahwa ia tak akan membiarkan Siddhartha mati karena pelatihan tersebut. Tata bahkan menawarkan apel padanya, tapi Siddhartha menolak karena sedang berpuasa. Tata mencoba memaksa Siddhartha untuk makan, tapi kemudian beberapa biksu datang, dan Deva sebagai pemimpin bertanya pada Tata apakah ia yang membawa Siddhartha dari pelatihan itu, dan bahkan memanggilnya setan karena mengganggu Siddhartha. Tata bertanya kepada Deva apakah dia sungguh-sungguh baik-baik saja jika Siddhartha mati. Deva mengatakan bahwa mati saat melakukan pelatihan yang keras membawa kemuliaan abadi, dan Tata tak seharusnya ikut campur dalam pelatihan Siddhartha. Tiba-tiba Tata melihat asap dan berlari ke gubuk tempat Migaela berada, yang mana itu sedang terbakar. Saat Siddhartha mendengar nama Migaela, ia menjadi lebih sadar. Tata bergegas dan mendapati beberapa biksu sedang membakar gubuk tersebut. Dia mendorong mereka keluar dan masuk ke dalam gubuk yang terbakar, sambil berteriak memanggil Migaela. Setelah melihat Migaela di sana, ia segera meraihnya dan membawanya keluar tepat sebelum pondok itu roboh sepenuhnya. Tata membawa Migaela bersembunyi di dalam gua. Ketika Siddhartha mendekat, Tata memperingatkan bahwa dia akan mengancam siapapun yang mendekat. Siddhartha memperkenalkan dirinya dan Tata pun kini kembali tenang. Siddhartha bertanya tentang kondisi Migaela dan Tata mengatakan bahwa ia sakit. Siddhartha ingin melihatnya, tetapi Tata menjelaskan bahwa dia terlalu sakit yang dikhawatirkan akan menularinya. Walaupun begitu, Siddhartha memutuskan untuk tetap masuk ke dalam gua dan bertemu dengan Migaela. Tetapi ia berteriak padanya untuk jangan mendekat. Dia kesakitan dan menangis karena tubuhnya dipenuhi oleh bisul-bisul. Siddhartha berlutut di sampingnya karena ia sangat sedih dan bertanya berapa banyak penderitaan lagi yang harus ia tanggung. Dalam sesi latihan berikutnya, Siddhartha bergantung pada tali di atas tebing. Deva bertanya pada Siddhartha apakah dia sedang memikirkan tentang Migaela. Deva memerintahkan dia untuk fokus pada latihan, tetapi Siddhartha mengatakan bahwa dia tak bisa mengabaikan penderitaan orang lain. Tata merawat Migaela membawa makanan untuknya, tetapi ia tak mau memakannya. Dia mengatakan kepadanya untuk pergi kemanapun dia mau, karena tak ada harapan lagi baginya. Dia menyisihkan makanannya, memeluknya dan berjanji untuk menyelamatkannya. Siddhartha melihat ini dari luar gua. Hari berikutnya Asaji membuka peti mati di mana Siddhartha berada.
Dan Siddhartha bertanya apakah tak ada harapan untuk menyelamatkan Megaela, asal saja meyakinkan bahwa dia akan menyelamatkannya. Siddhartha bertanya-tanya bagaimana rencana Asaji untuk menyelamatkannya. Dan Asaji mengatakan ia akan melakukannya dengan cara yang sama seperti menyembuhkan kaki Asaji yang terluka. Sehingga Siddhartha mulai menghisap nanah dari tubuh Megaela. Tata mencoba menghentikannya, tetapi Siddhartha meyakinkan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Tata menawarkan diri untuk melakukannya, khawatir Siddhartha mungkin tertular penyakitnya. Siddhartha mengatakan kepada Tata bahwa jika ia lelah, maka mereka bisa bergantian, dan mereka harus bekerja sama. Megaela merasa malu, menangis dan menyebut dirinya kotor. Tetapi Siddhartha meyakinkan bahwa ia tak kotor, dan ia akan memastikan untuk menghilangkan semua nanah tersebut. Keesokan harinya, Siddhartha menghentikan meditasinya untuk memeriksa Megaela. Deva memperhatikannya pergi dan marah, bertanya-tanya seberapa lama Siddhartha akan terus mencoba menyelamatkannya. Nah, ketika Siddhartha tiba, ia lihat kalau Megaela sudah hampir sembuh total dari penyakitnya. Megaela dan Tata sangat bersyukur, bertanya pada Siddhartha bagaimana caranya bisa balas budi kepadanya. Deva dan beberapa biksu datang ke gua, menuduhnya mengabaikan pelatihan biksu demi bersama mereka. Deva menyuruh Siddhartha pergi, dan tentunya biksu lainnya mendukungnya. Tata menyela bahwasanya ia bakal pergi bersama Megaela, dan Siddhartha harus melanjutkan pelatihannya. そこから多くの苦しみを生み出し